Halo, perkenalkan nama saya Gustiven Tambunan dengan NIM 12431111049. Di sini saya akan membawakan tugas keterampilan UTS di mana yaitu membacakan dongeng. Nah, di sini saya akan membacakan dongeng yaitu legenda Si Botar Mudar atau legenda Si Darah Putih. Merupakan cerita rakyat dari Sumatera Utara. Nah, saya mulai saja ceritanya ya. Dahulu kala hiduplah seorang raja di tanah Batak. Raja Simamora. Beliau memiliki 3 orang anak, yaitu Purba, Manalu, dan Debata Raja. Debata Raja sendiri memiliki 4 orang anak. 3 diantaranya lelaki dan 1 diantaranya perempuan. 3 anak lelaki Debata Raja bernama Sampetua, Babiat, Nenggolan, dan Marbulang. Sedangkan anak perempuannya bernama Siboru Namotung. Pada awalnya, mereka tinggal di Samosir, tetapi karena dilanda kemiskinan, mereka pergi ke daerah Bakara untuk memperbaiki kehidupan mereka. Di sana, kehidupan mereka semakin baik. Bahkan, Siboru Namotung bertemu dan disukai oleh Hamang, sejenis bego atau hantu yang hanya dapat dilihat pada malam hari. Hamang yang mencintai Siboru Namotung pun meminta izin kepada ketiga saudaranya Siboru Namotung untuk menikahinya. Mereka setuju untuk menikahkan Hamang dengan adiknya dengan syarat Hamang bersedia membuat pesta besar untuk pernikahan itu. Alhasil, dibuatlah pesta yang sangat besar dan meriah. Tetapi ada satu kejanggalan sana, karena sebagian orang tak terlihat pada pesta itu. Hamang dan Siboru menikah dan hidup berdua dengan bahagia. Sampai suatu ketika, ada seorang Raja baru Pasaribu hendak mencari seorang menantu untuk anaknya. Ia menerbangkan sebuah layang-layang dan bersabda, "Barang siapa yang menemukan layang-layang itu, bila perempuan akan kujadikan menantu, dan bila lelaki akan kujadikan anak." Setelah layang-layang itu diterbangkan, maka sang raja pun memerintahkan utusannya untuk mencari siapa yang menemukan layang-layang tersebut. Sekian lama pencarian dilakukan, ternyata layang-layang tersebut secara tidak sengaja ditemukan oleh Siboru Namotung. Maka untuk menepati sabda Raja Barus itu, ia pun berencana untuk menikahkan anaknya dengan Siboru Namotung. Kemudian berangkatlah raja itu ke Bakara untuk menjumpai keluarga Siboru Namotung itu dengan tujuan untuk melamarnya dan menjadikannya menantu. Ketika Raja Barus itu sampai dan berjumpa dengan ketiga saudara Siboru Namotung tersebut, ia pun menyampaikan niatnya itu dengan baik. Namun, tidak seperti yang diharapkan. Siboru Namotung itu ternyata sudah menikah. Pada saat pembicaraan itu berlangsung, Marbulang tidak setuju dan merasa keberatan kalau saudarinya itu dinikahkan lagi. Sedangkan Sampetua merasa tidak ada gunanya bersaudara dengan makhluk yang bukan manusia seutuhnya. Dia menginginkan saudara ipar yang dapat dilihat wujudnya dengan jelas. Di sisi lain, Babiat Nenggol masih belum bisa memberikan keputusan apa-apa. Tapi Raja Barus bersikeras untuk melamar dan menikahkan Siboru Namotung. Alhasil, ketiga saudara itu memperbolehkan Siboru untuk dibawa dan dinikahkan dengan anak Raja Barus. Hamang yang mendengar kabar tersebut marah dan pergi mengejar Raja Barus itu untuk mengambil kembali istrinya. Mereka pun bertemu pada saat hendak menyeberangi sungai, dan di sungai itulah mereka bertarung dan memperebutkan Siboru Namotung. Mereka saling unjuk kesaktian, kemampuan, dan ilmu mereka. Mereka sangat kuat dan ganas. Hamang yang sudah termakan oleh api kemarahan mengeluarkan kemampuannya dan berkata, "Kalau kau bisa angkat istriku itu dari air ini, silahkan bawa istriku bersamamu. Tapi kalau tidak, bisa silahkan tinggalkan tempat ini." Raja Barus mencoba untuk menariknya, namun ternyata Siboru Namotung itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Terkunci oleh kekuatan gaib milik Hamang, tanpa pikir panjang, Raja Barus mengeluarkan pedang saktinya dan memenggal kepala Siboru Namotung hingga putus. Konon katanya, darah yang keluar dari leher Siboru Namotung itu berwarna putih. Itu sebabnya ia diberi gelar Si Botar Mudar, yang artinya putri berdarah putih. Kemudian Raja Barus itu membawa kepala tersebut kembali ke kampungnya.
Melihat kejadian itu, Hamang merasa kecewa dan sedih setelah melihat istrinya telah meninggal di tangan Raja Barus. Ia pun pergi dan meninggalkan sisa potongan tubuh istrinya hanyut di sungai itu. Hamang yang penuh amarah menjumpai ketiga saudara istrinya itu dan mengutuknya bahwa ketiga saudara itu akan susah punya keturunan sesuai dengan tingkat kesalahan yang mereka perbuat kepada Hamang. Setelah Raja Barus sampai di kampungnya, ia memerintahkan utusannya untuk mencari sisa potongan tubuh si Boro dan Mutung di sungai. Dan mereka menemukan masih terhanyut dan dibawa kembali ke Raja Barus. Potongan tubuh yang sudah mati selama berhari-hari itu disatukan dan disemayamkan di sebuah ruangan khusus oleh sang raja. Konon katanya, tubuh itu kembali bersatu dan hidup. Oleh karena itu, ada sebagian marga Pasar Ibu yang berasal dari keturunan Barus manggil tulang atau paman kepada marga Semamura di Pataraja. Nah, inilah cerita dari atau dongeng dari legenda si Botar Mudar atau Darah Putih. Pesan moral yang dapat disampaikan dari cerita ini yaitu seringkali dikaitkan dengan pesan moral tentang perjuangan, pengorbanan, dan kisah cinta yang mendalam. Nah, sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.